Nah, pada slide berikut ini kita melihat tabel perbedaan antara Plasmodium vivax dan falciparum. Karena di Indonesia yang dominan adalah kedua Plasmodium ini, jadi kita harus bisa membedakan antara keduanya. Pertama, kita lihat eritrosit yang positif. Apabila kita membuat apusan darah ya untuk pemeriksaan malaria yang akan kita ajarkan pada PowerPoint selanjutnya. Nah, kita harus perhatikan eritrosit yang positif itu berapa banyak. Misalnya dari satu lapang pandang ya kita lihat. Nah, kalau vivax itu yang positifnya itu kurang lebih 2% ya. Tapi kalau falciparum itu 40%. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan kita punya satu preparat, kemudian kita lihat lapang pandang ya, banyak eritrosit di sana yang terlihat. Nah, kemudian yang positifnya itu banyak. Gitu. Yang positif di dalam eritrositnya tersebut ada plasmodiumnya itu banyak, lebih dari 40%. Maka kemungkinan adalah falciparum. Karena untuk vivax itu jarang sekali eritrosit yang terinfeksinya. Oke, kemudian kita lihat ukuran eritrosit. Nah, seperti yang pernah kita pelajari bahwa kalau Plasmodium vivax itu eritrositnya akan membesar. Oke, berbeda dengan Plasmodium falciparum. Kalau yang falciparum dia tidak membesar, dia normal saja ukurannya gitu ya. Nah, kemudian sitoplasma eritrosit. Kita lihat sitoplasma eritrositnya. Nah, terdapat titik Schooner pada vivax. Kalau falciparum terdapat titik Maurer. Nah, kita ingat kembali karena si Hb ya hemoglobin pada eritrosit itu dicerna, kemudian berubah menjadi pigmen-pigmen ya yang titik-titik warna merah itu. Nah, itu yang pada Plasmodium vivax kita ingat kembali itu banyak sekali titiknya ya, kecil-kecil. Nah, itu dinamakan titik Schooner. Kalau falciparum, dia pigmennya hanya sedikit tapi besar-besar. Itu namanya titik Maurer. Oke. Kita lanjutkan bentuk cincin pada trofosit muda pada fase pertama ya. Plasmodium vivax kita ingat kembali dia satu tiap eritrosit ya dan agak lebih besar dari falciparum. Nah, kalau falciparum dia kecil-kecil ya, tapi bisa satu atau bisa dua tiap eritrositnya. Oke, bagaimana ukurannya? Ukuran cincinnya. Yang vivax itu 1/3 eritrosit, falciparum 1/6 eritrosit. Berarti yang falciparum lebih kecil-kecil cincinnya dibanding dengan vivax. Oke, kita lihat stadium selanjutnya, stadium tropozoitua. Nah, kalau vivax dia membentuk cincin yang amoeboid, membesar dan amoeboid ya, tidak beraturan ya bentuknya. Oke, tapi untuk yang falciparum dia cincinnya tampak normal seperti bulatan tidak amoeboid ya, mulus begitu bulatannya. Tapi cincinnya lebih besar daripada yang tropozoit muda. Jadi cincinnya membesar. Oke, kemudian ada fase selanjutnya skizon. Nah, untuk vivax itu skizonnya, merozoitnya di dalam skizon itu lebih sedikit dibanding dengan falciparum. Namun, ukurannya lebih besar-besar untuk yang vivax. Kedua-duanya tidak membentuk pola seperti bunga ya, tidak beraturan. Namun, dari jumlah merozoit itu falciparum lebih banyak dan lebih kecil. Oke, kita lihat ada yang ditekankan di sini. Oke. Nah, tidak terdapat pada darah perifer untuk bentuk trofozoitua dan merozoit. Oke ya, tidak terdapat pada darah perifer. Jadi kalau kita ambil dari darah perifer, misalnya ujung jari, maka tidak akan tampak ya trofozoitua dan skizon untuk yang Plasmodium falciparum. Oke, kita lihat stadium yang terakhir. Itu stadium gamet. Oke ya, ada makrogamet, mikrogamet. Nah, kita sudah lihat tadi gambarnya.
makrogamet dan mikrogamet. Untuk vivax itu sama-sama bulat ya, bulat. Oke. Namun ada perbedaan. Ini makrogamet itu lebih biru ya. Nah, kita ingat gambar yang sudah dibahas ya, lebih biru. Intinya lebih padat. Oke. Padat dan di pinggir intinya ya. Nah, kemudian untuk yang mikrogametnya dia cenderung birunya biru muda atau merah muda ya. Berarti tidak sebiru makrogamet. Kemudian intinya difus di tengah dan lebih besar. Kemudian pigmennya tersebar. Kalau yang makrogamet pigmennya berkumpul sekitar inti. Oke, kemudian yang terakhir ini makrogamet dan mikrogamet untuk Falciparum. Nah, untuk makrogametnya seperti bulan sabit ya, warnanya biru, inti padat gitu ya. Pigmen sekitar inti. Oke, kemudian untuk yang mikrogamet seperti pisang ya, warnanya biru muda atau merah muda. Dan intinya pun tidak padat ya, intinya dipus, pigmennya tersebar. Oke, mudah-mudahan untuk pengenalan morfologi dari Plasmodium ini kalian bisa mengingat dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita lihat bagan dari ringkasan ciri-ciri antara perbedaan antara Plasmodium vivax dan Falciparum secara umum ya, kita lihat sekarang bagaimana kita membedakan tetes tebal dan hapus tipis. Ini kita bahas dulu pertama yang tetes tebal. Ini ada Falciparum dan vivax ya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan nanti dengan yang hapus tipis. Kalau tetes tebal itu kita tidak melihat ada eritrosit ya. Tapi kalau yang hapus tipis ada bulatan eritrositnya. Ya, karena yang hapus tipis dilakukan fiksasi sedangkan ini tidak. Jadi eritrositnya lisis atau pecah. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang ini untuk tropozoid muda, untuk Falciparum itu bentuknya cincin ya. Kita ingat bahwa cincinnya tipis, kemudian titiknya atau titik intinya bisa ada dua, ya seperti headset ya. Tapi kalau untuk yang vivax, dia cincinnya agak besar ya. Agak besar, kemudian sitoplasma juga tebal ya, intinya juga kelihatan tebal. Oke. Kemudian untuk tropozoid tua, nah Falciparum masih bentuk cincin, tapi sitoplasmanya agak menebal. Kalau untuk yang vivax itu khas dengan bentuk tidak beraturan atau amoeboid ya. Tetapi kita lihat catatannya, kalau yang ini frequently found ya, sering ditemukan. Kalau yang tropozoid tua not frequently found atau jarang ditemukan. Oke ya. Nah, kemudian yang stage atau stadium selanjutnya ada skizon. Oke, skizon pada Falciparum, skizon pada vivax. Sama ya. Ada bentuk merozoid yang banyak gitu ya. Jadi bulatan-bulatan yang banyak. Nah, tetapi kita perhatikan di sini bahwa yang vivax itu frequently found. Jadi dia agak sering ditemukan gitu ya. Sedikit sering ditemukan lah ya. Ada tapi. Tapi kalau yang Falciparum dia very rare atau sangat jarang ditemukan. Oke. Kecuali except in very serious cases ya. Oke. Kecuali pada kasus yang sangat serius, sudah amat sangat parah. Oke ya. Nah, kemudian kita perhatikan yang gametosit ya.
Nah, gametosit ini ditemukan ya, sering ditemukan ya, dua-duanya. Nah, kemudian bentuknya berbeda kan? Kalau bentuknya sudah tahu lah ya, untuk yang gametosit falciparum itu seperti bulan sabit atau pisang. Kalau untuk yang vivax itu sama-sama bulat ya, untuk gametosit jantan dan betina. Oke, kemudian yang selanjutnya ada ukuran eritrosit. Tetapi ukuran eritrosit di sini karena pada tetes tebal itu pecah begitu ya, maka tidak terlihat eritrositnya ya. Meskipun yang vivax cenderung membesar begitu ya, tetapi tidak terlihat ya. Oke. Tetapi begini ya katanya, meskipun dia pecah, namun kita bisa melihat untuk yang vivax itu banyak titik-titik Schuffner ini ya. Banyak titik Schuffner. Schuffner dot ya. Berwarna pucat ya. Jadi warna merah pucat. Oke, untuk tabel yang paling bawah kita lihat ini densitas ya. Densitas itu adalah kepadatan. Jadi bulatan ini adalah diibaratkan lapang pandang kita. Kita lagi masang mikroskop, lapang pandangnya segitu kan, bulat ya. Nah, titik-titik ini kita lihat ada banyak untuk yang falciparum ya. Di dalamnya itu menandakan bahwa bila kita temukan eritrosit dalam satu lapang pandang itu, kalau terinfeksi falciparum pasti banyak yang ada parasitnya begitu ya. Tetapi kalau vivax, nah ini densitasnya lebih sedikit. Jadi kalau kita lihat banyak eritrosit, yang positifnya yang ada malaria atau plasmodium di dalamnya hanya sedikit, gitu ya, eritrosit yang terinfeksi. Oke. Baik, pada slide ini kita lihat penampakan dari hasil hapus tipis ya pada preparat. Oke, kita lihat vivax dan falciparum. Kalau dari segi identifikasi ya. Nah, untuk hapus tipis bisa lebih bagus ya, atau lebih diutamakan untuk identifikasi. Kalau tetes tebal hanya positif atau negatif. Kenapa? Karena kita mungkin bingung dengan ukuran eritrosit misalnya ya, atau terlihat tidak titik Schuffner-nya ya. Tetapi kalau pada hapus tipis karena eritrosit masih tampak ya, kita lihat bulatannya masih ada ya. Ini masih ada eritrosit bulat begitu ya karena kita lakukan fiksasi pada pembuatan preparatnya. Maka kita bisa lakukan identifikasi dengan baik. Oke, kita ulangi lagi ya, tidak bosan. Agar cepat hafal gitu ya. Untuk vivax, propozoid muda ini cincinnya agak besar ya. Untuk falciparum lebih kecil, bisa 1 bisa 2. Oke, kemudian topozoid tua, vivax amoeboid ya, falciparum cincin masih tapi lebih tebal sitoplasmanya. Oke, kemudian untuk schizon. Untuk vivax ya, itu yang ini ya, merozoidnya banyak ya, besar-besar. Falciparum kecil-kecil ya, banyak juga ya, tapi kecil-kecil. Kemudian ini ada kotak. Ini menandakan bahwa tropozoid tua dan schizon itu jarang ditemukan kalau falciparum. Oke, kemudian kita lihat yang gametosit. Gametosit vivax bulat ya, falciparum seperti pisang dan bulan sabit. Oke, kita perhatikan ciri yang lain yaitu, nah untuk ukuran eritrosit ya, asalnya kecil begitu ya untuk vivax, kemudian membesar ya. Dia lebih besar daripada yang normal. Jadi kalau dalam lapang pandang nanti kita lihat, kita punya patokan misalnya eritrosit yang mulus begitu ya, yang tidak ada parasit di dalamnya, kita jadikan patokan bahwa itu eritrosit ukuran normal.
Kita bandingkan ya. Kalau yang Vivax itu pasti lebih besar. Kemudian kita perhatikan di gambar ini juga terlihat ya bahwa terdapat banyak titik-titik Schuffner ya. Nah, sampai pada gametosit juga masih banyak titik Schuffner. Kita bisa bedakan. Jadi identifikasi kita lebih akurat gitu ya, lebih baik.